Pertanyaannya terkait pengelolaan dan pemanfaatan SDA, kelautan dan energi sumber daya mineral. Pertanyaannya A dan masih tersegel. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Riau memiliki 4 sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dan Sungai Siak. Kondisi daerah aliran sungai atau das keempat sungai ini mirip dengan keberadaan Sungai Mekong di Vietnam. Mereka mampu memanfaatkan das air sungai ini sebagai lumbung pangan mereka, bahkan menjadi lumbung pangan dunia melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pertanyaannya, bila Anda nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau, apa program Anda dalam rangka memanfaatkan potensi keempat sungai besar di Provinsi Riau? Durasi Anda menjawab 1 menit dan dihitung saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dipercaya, insya Allah terpilih nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur. Pertama, kami ingin meningkatkan ketahanan pangan. Permasalahan sekarang adalah air. Berapa air yang ada untuk produksi padi di beberapa kabupaten kota, itu air tidak ada. Kita sekarang menggunakan pompa air dari bawah naik ke atas dan pompa air yang dipompa dalam sawah. Nah, ini yang kita paparkan. Insya Allah kami akan segera menyiapkan untuk ketahanan pangan kita ke depan dan Riau bisa swasembada pangan. Terima kasih. Masih ada tersisa 13 detik, boleh ditambahkan? Ya. Di mana sumber air ini adalah sumber kehidupan kita, maka kita juga akan mempergunakan supaya dia jadi tambak, jadi budidaya. Waktu habis, terima kasih dan saya akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1, durasi menanggapi 45 detik, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Sungai ini harus dijaga dengan baik. Sungai ini harus dipelihara. Sungai ini jangan sampai ada membuang sampah, membuang sesuatu ke dalam sungai. Karena di dalam sungai banyak hidup biota-biota laut, biota sungai yang itu juga memberikan kehidupan kepada masyarakat. Dengan sungai juga bisa mengaliri persawahan. Maka kami nawaitu akan membangun ketahanan pangan dengan membangun sawah dan ladang yang dengan anggaran cukup luas untuk kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada. Masih ada 3 detik? Baik, waktu habis dan saya akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Durasi Anda menanggapi 45 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai adalah merupakan sumber air yang mana kita sama-sama tahu sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan segala yang hidup itu dari air. Oleh karena itu, kalau kami diizinkan Allah dan diamanahkan menjadi gubernur dan calon wakil gubernur, akan betul-betul memberdayakan sungai ini. Pertama sekali tentu dengan menjaga kebersihannya, kemudian menghindari faktor-faktor yang akan mengotorinya. Kemudian juga sungai ini menjadi sumber wisata. Akan kami jadikan sungai ini adalah saya akan berikan kesempatan kembali untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 45 detik. Sesuai dengan visi kami Riau bermarwah, berarti kami menempatkan sungai sebagai sumber kehidupan, di mana kehidupan ini terdiri dari ketahanan pangan. Maka kami akan memelihara sungai menjadi sumber pengairan bagi sawah. Kami juga akan menjadikan dia sebagai budidaya ikan. Kami juga akan membuat dia sebagai energi, ya seperti pembangkit dan lain-lain.
karena kami yakin Riau bermarwah bisa diwujudkan dengan memilih nomor 1. Insya Allah Riau bermarwah. Masih tersisa waktu. Terima kasih. Waktu habis. Dan dipersilakan kembali untuk dua panelis, yaitu Bapak Syafrinaldi dan Bapak Bambang Pratama untuk mengambil nomor pertanyaan dan subtema dari Fishbowl. Baik, boleh diperlihatkan ke saya dan juga ke kamera. Nomor 4B. Baik, nomor 4 pertanyaannya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Saya akan ambil untuk amplop B dan kami pastikan masih tersegel. Pertanyaannya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Dalam jangka waktu 10 tahun ini, 2012 hingga 2022, jumlah perusahaan air bersih yang ada di Riau sekitar 26 perusahaan. Secara umum, efektivitas produksi perusahaan air bersih pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dari 63% menjadi 61% karena keterbatasan pembiayaan infrastruktur air bersih. Permasalahan di sistem jaringan perpipaan dan unit pengolahan air yang dimakan usia. Kemampuan PDAM dalam memproduksi air yang terbatas berpengaruh terhadap pengurangan kemampuan pelayanan air bersih ini. Perkembangan sektor air bersih ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk Riau yang relatif tinggi. Pertanyaannya, apa strategi konkret saudara untuk mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk pengembangan penyediaan air bersih perpipaan ini di Provinsi Riau? Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Untuk membangun perlu dana yang cukup. Maka dengan kekurangan dana yang ada, kami akan menjemput dana yang besar yang ada di pusat. Pak Gubernur kami Muhammad Nasir tahu betul di mana sumber-sumber biaya yang ada di dinas-dinas, di kementerian-kementerian mana saja yang ada dana yang bisa kita bawa ke Provinsi Riau dalam rangka menyelesaikan permasalahan baik itu perpipaan maupun tentang air bersih. Kita akan bawa dana yang besar yang ada di pusat itu ke Provinsi Riau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Gubernur kami sudah mengatakan, Pak Wakil Gubernur tenang saja, saya tahu di mana sumber dana yang ada. Pengalaman saya selama 15 tahun sebagai waktu habis, terima kasih dan berikan tahu kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Durasi menanggapi 45 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, kami menyadari bahwa sumber air bersih ini menjadi permasalahan atau masih menjadi masalah di Provinsi Riau. Oleh karena itu, peningkatan teknologi air bersih ini sangat diperlukan dan semuanya itu konsekuensinya adalah pendanaan. Ada 3 sumber pendanaan yang perlu kami berdayakan. Pertama sekali adalah sumber dana APBN dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Riau, bagaimana kita bisa merebut daripada. Kemudian juga yang kedua investor swasta, bagaimana juga kita libatkan untuk membangun sumber air bersih di Provinsi Riau. Kami tambahkan, kita telah melaksanakan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMD. Terima kasih. Dan kami akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. Durasi Anda menanggapi 45 detik dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami ingin menanggapi dari pertanyaan Paslon 2. Mungkin kami ingin memberikan informasi pada Paslon 2 dan Paslon 3. Air di Provinsi Riau sudah cukup. Kita ada namanya West Kampar, ada Durolis. Itu Durolis, Bengkalis, Dumai, dan Bengkalis, Duri. Ini semua air kita cukup. Tinggal saluran ke rumah-rumah ya. Kita sudah bekerja sama dengan LON, sudah bekerja sama dengan PP, BMN.
Jadi artinya air tidak ada masalah di Riau, kecuali tinggal pesaluran ke rumah-rumah yang belum kita selesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Waktu habis. Baik, terima kasih dan saya akan berikan kesempatan kembali untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari 2 calon wakil gubernur. Dan waktu Anda menanggapi 45 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Calon wakil gubernur nanti boleh ditambahkan oleh calon gubernur. Ya, sebagaimana tadi kami katakan, semuanya perlu dana, semuanya perlu uang. Syukur kalau memang dikatakan paslon wakil gubernur nomor urut 1, kalau air sudah tercukupi. Tetapi kalau masih memerlukan sambungan ke rumah, itu juga belum mencukupi. Perlu adanya dana yang ada. Ya. Ditambahkan oleh Pak Gubernur. Terima kasih. Semua itu perlu anggaran yang besar. Nasir tahu pintunya di pusat, Nasir tahu tempatnya di pusat, Nasir tahu orangnya siapa yang harus ditemuin, dan tahu cara mengambil anggaran pusat. Nasir Wadan bisa, Nasir Wadan tahu caranya. Jangan lupa coblos. Waktu habis. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya saya persilakan untuk Bapak Irwan Effendi dan Bapak Syafriyadi untuk mengambil nomor undian atau nomor pertanyaan dan subtema dari Fishbowl. Baik, boleh diperlihatkan kepada saya. Baik, 1B. Subtema pertanyaan tentang tata kelola pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif. Untuk pertanyaan B masih tersegel, saya pastikan. Saya akan buka, dan pertanyaannya ditujukan khusus untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Inovasi dalam pelayanan publik. Banyak pemerintahan belum memaksimalkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Pemerintah yang inovatif seharusnya menggunakan teknologi untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan keterlibatan warga, dan mempercepat penyampaian layanan. Pertanyaannya, pemanfaatan ICT atau lebih dikenal dengan teknologi informasi komunikasi sudah semakin luas dimanfaatkan, baik pada sektor swasta maupun pemerintahan. Penggunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dikenal dengan istilah e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Hadirnya e-government diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik sehingga lebih efektif, efisien, dan transparan. Bagaimana strategi dan komitmen saudara untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik? Waktu untuk menjawab 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya. Pemerintah itu adalah tugasnya untuk melayani masyarakat, maka untuk meningkatkan pelayanan ini sebuah keniscayaan untuk mempermudah, kemudian untuk cepat dan efisiensi, perlu untuk meningkatkan teknologi informasi di dalam pelayanan. Maka apa kebijakan yang akan kami lakukan? Yaitu tentu pertama sekali untuk meningkatkan infrastruktur daripada teknologi informasi itu sendiri, kemudian akses internet yang luas, kemudian juga kami akan membangun sistem-sistem yang membuat seluruh aksesibilitas daripada instansi-instansi pemerintahan itu bisa terkoneksi, insya Allah. Ya. Waktu masih tersisa, silakan. Kami akan melaksanakan transformasi digital dalam birokrasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan e-government. Kemudian juga membuka. Waktu habis, terima kasih. Dan saya akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda menanggapi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kami menanggapi dari paslon 3. Pertama, kita harus mereformasi aplikasi seluruhnya. Kenapa? Semua dinas, semua EPD, semua mempunyai aplikasi. Jadi aplikasi sangat banyak. Biaya makin lama makin besar. Kita buat satu reformasi, satu aplikasi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di pemerintah Pusat Riau. Terintegrasi seluruhnya. Ini semua membuat, artinya semoga
aplikasi data-data dapat terkumpul menjadi satu. Tidak ada aplikasi lain. Terima kasih. Masih ada tersedia waktu 6 detik lagi. Baik, cukup. Terima kasih. Dan saya akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Durasi menanggapi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Teknologi informasi ini amat penting. Maka untuk itu kami dalam rangka penyebarluaskan informasi sampai ke desa-desa, maka akan membangun internet masuk di desa dan perlu WiFi gratis. Ini juga diperlukan dalam rangka pelayanan publik secara online agar cepat, agar efektif dan efisien. Kemudian pemberdayaan ekonomi kreatif dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan agar ya masyarakat walaupun jauh di pedesaan bisa memanfaatkan dalam rangka Waktu usaha. habis, terima kasih dan saya akan berikan kesempatan kembali untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi kembali jawaban dari seluruh calon wakil gubernur. Durasi Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, kami setuju untuk pertama sekali memberdayakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tetapi kebutuhan-kebutuhan terhadap teknologi TIK ini, teknologi informasi komunikasi di dalam pemerintahan ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kami akan bertekad, akan senantiasa memajukan teknologi informasi komunikasi ini untuk memudahkan pelayanan dan untuk meningkatkan efisiensi kerja para pegawai di lingkungan pemerintahan. Terima kasih. Waktu masih tersisa 7 detik lagi, silakan. Ya, Sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan marilah kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Riau 2024.